Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk tugas besar mata kuliah basis data yang diampu oleh Pak Rianto. Proyek yang kami buat berjudul Sistem Warehouse berbasis website untuk penjualan kerudung. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Nisrina Nurasna, NPM 207006042. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Renata Indriani, NPM 2076013. Perkenalkan, nama saya Adriani Awaliano Febrian dengan NPM 207006041. Perkenalkan, nama saya Semi Razi Al-Faruqi dengan NPM 2076060. untuk mempersingkat waktu, pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Adriani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sampai awal 2021, pandemi COVID-19 belum juga dapat diatasi. Di dunia, sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian terjadi. Di negara kita, orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama lagi, serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa. COVID-19 telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi baik perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah, juga besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global. Demikian juga di Indonesia, COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar di berbagai sektor, khususnya di bidang usaha. Wabah corona pada akhirnya mengganggu proses usaha hingga titik yang signifikan. Wabah COVID-19 berdampak pada banyak profesi. Ada yang kehilangan pekerjaan dan banting setir alih profesi. Bagi yang masih bekerja tetapi pendapatannya dipangkas atau dikurangi, bersiasat dengan mencoba usaha sampingan. Usaha sampingan yang diyakini strategis, mudah dicoba dan menjanjikan adalah usaha online. Banyak yang menjadikan usaha berbasis digital ini sebagai solusi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kami membuat website Narshijab. Narshijab merupakan website yang menjual berbagai jenis hijab. Website ini dapat memudahkan melakukan transaksi. Melalui website ini juga, pembeli dapat melihat berbagai hijab yang dijual melalui smartphone. Penjual dan pembeli tidak perlu tatap muka untuk melakukan transaksi. Pembeli tinggal memesan barang yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu manfaat tugas. 1. Implementasi ilmu yang telah diperoleh selama masa pembelajaran. 2. Implementasi skill dalam merancang database. 3. Menambah pengetahuan dan pengalaman baru terutama dalam pembuatan sistem informasi yang berbasis web. 4. Sebagai wadah untuk menghasilkan ide-ide dari permasalahan yang terjadi di suatu kondisi. Dan terakhir, sebagai media pengembangan teknologi di bidang informasi berupa penerapan ilmu basis data dalam bentuk web. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Adriani yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi disampaikan oleh Semi. Persilakan. ERD Narshijab. Di sini saya akan menjelaskan ERD Narshijab, yaitu relasinya menjual dan terdapat beberapa entitas, yaitu pengguna, produk, dan transaksi. Dari entitas pengguna ada beberapa atribut, yaitu username, nama pengguna, ID pengguna, password, alamat, level, dan telepon. Terus pada entitas produk terdapat beberapa atribut, yaitu ID produk, jumlah, nama produk, dan harga. Dan pada entitas transaksi terdapat ID transaksi, tanggal, ID pembeli, kode barang, jumlah, keterangan, dan total harga. Next. Selanjutnya, ERD diagram Crosswood, yaitu kardinalitas
one to many. Jadi tabel transaksi mencakup ke beberapa yang lainnya. Yang pertama tabel transaksi. Ada ID transaksi, tanggal, ID pembeli, kode barang, jumlah, total harga, dan keterangan. Pada tabel produk terdapat ID produk, nama produk, jumlah, dan harga. Terus pada tabel pengguna terdapat ID pengguna, nama pengguna, username, password, alamat, telepon, dan label. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Semi yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, dipersilakan kepada Renata. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi. Selanjutnya ada spesifikasi hardware. Yang pertama, prosesor Intel Celeron 1,8 GHz 2 core AMD A6 9220. Ada memori DDR4 4 GB 2133 MHz. Kemudian ada operating system-nya yaitu Windows 10 Home. Kemudian ada display 14 inch HD color sign. Kemudian ada grafik AMD Radeon R5 grafik. Kemudian ada storage HDD 1 TB. Kemudian ada keyboard full size Island style keyboard. Kemudian ada card reader. Kemudian ada webcam VGA web kamera. Kemudian ada networking ada Wi-Fi integrated 802 11B. Kemudian ada built-in Bluetooth V4.0. Kemudian ada interface 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0, 1 kali USB C Gen 1, kemudian 1X HDMI, 1 kali combo audio jack, 1 kali RJ45 LAN, jack for LAN insert, 1X SD card reader, 1X AC adapter plug. Kemudian ada spesifikasi hardware. Yang pertama audio, Asus Sonic Master Technology, baterai 2 sel Li-ion 30Wh, dimension, weight, dan optical drive. Kemudian, dalam membangun sistem informasi diperlukan software pendukung yang dapat menunjang dalam proses pembuatannya. Software tersebut yaitu 1. Visual Studio Code, 2. ada XAMPP, dan yang ketiga ada Google Chrome. Kemudian ada struktur tabel. Yang pertama, tabel pengguna. Filenya yaitu ada ID, nama, username, password, alamat, telepon, dan level. Tipe datanya semua sama, yaitu varchar. Keempat, ada tabel produk. Filenya yaitu ID, tipe datanya in, nama barang varchar, jumlah tipe datanya varchar juga. Kemudian ada harga, tipe datanya in. Selanjutnya ada tabel transaksi. Filenya yaitu ada ID transaksi, tipe datanya in, tanggal, tipe datanya date, ID pembeli, tipe datanya varchar, kode barang, tipe datanya in, jumlah tipe data in juga, total harga varchar, dan yang terakhir ada keterangan tipe datanya varchar. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekarang giliran saya untuk menjelaskan. Di sini kita harus memastikan dulu apakah Apache-nya sudah berjalan atau tidak. Di sini sudah ya. Kemudian kita buka Google Chrome. Kita sudah berada di halaman login. Di sini ada input username, password, masuk. Apabila tidak memiliki akun pembuat akun, kita akan login sebagai admin. Ya, login berhasil. Di sini ada tampilan utama dari dashboard ini dengan 4 sidebar. Ada dashboard, laporan penjualan, dashboard produk, dan user. Kita akan lewati ini dulu, kita akan masuk ke laporan penjualan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa laporan penjualan dan database-database yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita coba buat yang baru. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 1 Juli.
kemudian ID-nya Adliani saja, kode barang 202, jumlahnya 1, harganya 55.000. Keterangan kita kosongkan. Kemudian kita akan menyimpan transaksi. Data berhasil disimpan, oke. Kita lihat, ini dia, sudah masuk ya. Selanjutnya kita ke dashboard produk. Di sini pun sama, tambah datanya sama, tambah produknya sama ini. Kemudian di sini ada aksi edit dan hapus. Edit ini untuk mengedit ini dari kolom ini. Kita coba edit. Nama barangnya Batik Army, jumlahnya kita naikkan stoknya menjadi 24, harganya 55.000. Maka datanya sudah berubah seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita akan menghapusnya? Kita coba yang akhir saja, yang Freya Fall Lavender. Kita coba hapus. Kemudian di sini ada halaman konfirmasi, apakah yakin akan menghapus atau tidak. Jika yakin, kita hapus. Sudah tidak ada, lalu kita coba. Kalau kita tidak yakin akan menghapus, hapus, kemudian kembali. Ini masih aman ya, yang light purple. Sudah, kemudian yang user. Di sini ada database user, ada ID, username, password, nama, telepon, alamat, dan level. Di sini terdapat 2 level, ada admin dan ada user. Pun sama tambah penggunanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun di sini fieldnya lebih banyak. Kita kembali saja, karena kita tidak akan menambahkan. Kita ke dashboard. Ini halaman utama dari dashboard ini. Di sini ada selamat datang. Kemudian di sini ada sebuah tombol yang akan mengacu pada web penjualan kita. Kita klik saja. Ini web yang kelompok kita sudah buat. Di sini hanya menampilkan landing page saja. Tidak di coding PHP-nya, cuma front end saja. Sini ada our product, ada fotonya, dan ada diskon. Ini harga asli dan ini harga setelah diskon. Kemudian ini ada our testimoni dari pelanggan kami. Ini hanya sampel. Kemudian di sini ada halaman footer. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.